Ayyuba, dan kami buka kisah Ayub ini untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang yang diuji dengan penyakit. Separah apa sih sampai mengeluh? Separah apa sih sampai menjauh dari Allah? Separah apa sih bahkan sampai menyalahkan Allah? Sedangkan Ayub diuji penyakit alaihi salam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya dan tidak akan dirasakan orang setelahnya. Jadi kalau kita mampu belajar dari Nabi Ayub ini, kata Allah, aku akan sembuhkan penyakit seberat apapun seperti Ayub alaihi salam pernah disembuhkan. Jelas? Nah, kalau kita kembali ke Ali Imran di ayat 33, ayatnya seakan ingin berkata begini, hei, tancapkan dalam hatimu dengan kuat, jangan ragu. Akan dibuka kisah tentang orang-orang terpilih yang setiap perjalanan hidupnya akan jadi inspirasi bagi setiap orang-orang setelahnya. Siapa saja mereka? Satu diantaranya Adam, manusia pertama. Adam Nabi bukan? Nabi ya? Rasul bukan? Lalu? Nah, kalau tidak tahu cepat katakan Wallahu a'lam ya. Adam Nabi bukan? Rasul bukan? Baik, Adam Nabi bukan Rasul. Bedanya apa? Kalau Nabi untuk pribadi orang terdekat, kalau Rasul sudah ada umat. Adam turun kan umatnya belum ada, cuma ada Hawa ya, alaihissalam. Jadi Adam Nabi bukan Rasul. Nah, ketika Allah memilih orang tertentu yang dimuliakan, itu kalimatnya menggunakan istofa, kata kerjanya. Yang terpilihnya namanya Mustafa. Karena itu diantara nama yang melekat pada Rasulullah SAW disebut dengan Al-Mustafa. Satu, yang terpilih Adam. Kedua siapa? Nuh. Perhatikan urutannya. Adam Nabi, Nuh Nabi dan Rasul. Baik, setelah itu siapa? Wa ala Ibrahim. Adam Nabi tunggal, Nuh Rasul tunggal. Setelah itu Ibrahim. Kenapa langsung lompat ke Nabi Ibrahim? Allah ingin memberikan urutan. Nih, dari yang pribadi Nabi, Rasul yang sendiri. Setelah itu sosok Nabi dan Rasul yang mampu membimbing keluarganya sehingga semua keturunannya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari semua jalur, dari jalur Sayyidah Sarah turun Ishak alaihi salam, dari Ishak nanti lahir Yakub, dari Yakub lahir Yusuf alaihissalam, sampai ke Musa, sampai kemudian ke Daud, sampai ke Sulaiman, sampai ke Nabi Isa alaihissalam ke bawahnya. Dari Nabi Ismail, Sayyidah Hajar, lahir Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail itu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita urut, ketemu di keturunan ke-29 ke Nabi Ismail. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabid bin Ismail alaihissalam. Ketemu di ke-29 ya. Coba ulangi ya sama. Nah. Baik. Yang penting jelas ya. Jadi Nabi Ibrahim Nabi bukan? Rasul bukan? Nah, beliau itu sangat ideal secara pribadi baik, membimbing keluarga juga jadi baik. Nabi Nuh pribadinya baik, tapi kan istrinya tidak taat kan? Baik ya, anaknya ada yang tidak taat kan? Nah, maka disempurnakan Adam alaihissalam sebagai pribadi Nabi, Nuh sebagai pribadi Rasul, yang ideal Ibrahim alaihissalam Nabi dan Rasul membimbing keluarga baik. Setelah itu siapa? Kalau dicukupkan sampai di sini, ibu akan berkata begini, pantas baik Nabi, pantas soleh Rasul. Maka kita akan bertanya demikian. Sebelum bertanya, Allah langsung menjawab, saya turunkan yang keempat, yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, tapi dia mampu menata keluarganya, semua baik, bahkan di antara keluarganya ada yang keturunannya menjadi Nabi dan Rasul. Itulah kemudian urutan yang keempat, yaitu Imran dan keluarganya. Innallaha astafa Adam
wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Ibu, sekarang ini yang mau saya sampaikan. Imran, saya berikan nasab pendeknya begini. Punya istri namanya Hannah, ya, Hannah. Nanti Hannah punya saudari namanya Elyasobat atau dikenal dengan Elizabeth. Kan? Gila, Elyasobat bahasa di Arabnya disebut dengan Elizabeth. Elyasobat punya suami namanya Zakaria. Nah, nanti Zakaria nyambung ke Imran juga. Kenal dengan Nabi Zakaria. Fokus. Pelan-pelan. Di era ini kurang lebih sekitar 600-700 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. 6 atau 7 abad sebelum Nabi dilahirkan. Di era ini saja, 600 tahun sebelum kelahiran Nabi, perempuan itu masih dipandang kecil. Sehingga setiap ada yang mau melahirkan berharap bayinya laki-laki. Di perempuan itu masih kecil nilainya. Ya, sampai di era itu. Bahkan nanti ketika masuk zaman jahiliyah, itu hampir tidak ada nilainya. Saking tidak ada nilainya, maaf, seorang ibu yang melahirkan perempuan itu bisa dikubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkan itu. Ya, di wilayah Yahudi pun di era-era itu, bahkan sampai menjelang ke masa modern, itu ibadah di sinagog tidak akan dilaksanakan sebelum ada laki-laki. Jadi kalaupun ada 1000 perempuan tidak ada laki-laki, bisa belum berjalan. Demikian yang terjadi. Jadi situasinya sebelum Islam kemudian datang dan disebarkan, disampaikan oleh Rasulullah SAW, perempuan itu masih rendah nilainya di tatanan sosial pada masa itu. Karena itu di masa ini ada berita dan ramalan dari masa-masa sebelumnya, akan ada seorang Nabi Rasul mulia yang diutus bersamaan waktunya tepat di masa-masa ini. Maka semua yang mengandung perempuan berharap lahirnya laki-laki, termasuk Hannah. Hannah itu ketika sedang mengandung berharap yang lahir laki-laki, karena berharap bahwa yang lahir dari Hannah itu akan menjadi nabi sesuai dengan yang dinubuatkan di kitab-kitab pada masa itu. Jelas sampai sini dulu? Baik, maka ketika menjelang masa-masa persalinan, di fase kelahiran sudah mungkin kita katakan usia 7 bulan, 8 bulan, di masa mengandung ini Imran meninggal dunia. Jadi Imran itu meninggal sebelum nanti bayi yang dikandung Hannah itu dilahirkan. Baik, singkatnya, setelah Imrannya meninggal dunia, Hannah melahirkan seorang bayi. Ibu bisa tebak namanya siapa? Laki-laki perempuan? Baik, perhatikan baik-baik. Hannah melahirkan seorang bayi, bayinya perempuan. Apa respon pertama yang keluar dari Hannah ketika bayinya perempuan? Itu diabadikan oleh Al-Quran di ayat ke-36 di surah ini. Perhatikan kalimatnya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Maka ketika lahir bayinya itu yang perempuan, Hannah kemudian berkata, ya Allah, yang lahir perempuan. Padahal harapannya apa tadi? Laki-laki. Karena di ayat 35-nya, Hannah menginginkan anak ini tumbuh dekat dengan Allah, jadi sosok yang membimbing umat. Dan pada masa itu memang dilekatkan semua kepada laki-laki. Maka ketika yang lahir perempuan, Hannah berkata, ya Allah, kok yang lahir perempuan? Perhatikan apa yang dijawab kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin saya turunkan tentang kodrat seorang perempuan. Setelah itu bagaimana Allah menciptakan kesempurnaannya, bagaimana membentuk perannya, dan seperti apa ia menjalani kehidupan. Nanti penjelasan ini akan menjadi evaluasi bagi para ibu yang hadir pada saat ini. Sebetulnya selama hidup sampai saat ini,
masih di jalan yang telah Allah tetapkan atau berpaling dari situ. Ketika berpaling, disitulah butuh healing. Itu maksudnya. Jelas ya? Jelas tidak? Oke. Lahirlah kemudian perempuan. Apa jawab Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Hei Hana, Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa atas kemuliaan perempuan dan keistimewaannya dibandingkan dengan laki-laki. Dan tidak sama keistimewaan perempuan itu dengan laki-laki. Tolong highlight ayat ini karena ini ayatnya ibu. Jadi pertama kali ketika kemudian dilahirkan perempuan, di era itu sudah diabadikan dalam Al-Quran. Jadi pertama yang mengangkat derajat perempuan sejak ia dilahirkan itu Islam. Di saat kondisi masyarakat secara sosial pada masa itu menilai perempuan itu nggak ada perannya. Ini ternyata jauh sebelum adanya piagam PBB, kan? Ada HAM, ada kesetaraan dan sebagainya. Islam sudah jauh-jauh hari menyampaikan bahwa ketika Allah menciptakan perempuan, ada sifat keadilan yang dilekatkan oleh Allah dan mencipta perempuan sama istimewanya dengan laki-laki dengan peran yang berbeda. Saya ingin katakan satu, sifat penciptaan yang Allah telah tetapkan untuk perempuan, pertama dicipta sama istimewa dengan laki-laki dari segi perannya. Ya. Dua, diberikan status yang sama oleh Allah dari sisi ibadahnya. Baik, saya contohkan begini. Ibu kalau sholat berapa waktu? 5 kan? Baik. Ibu bisa jadi penghafal Quran tidak? Bisa. Kalau puasa Ramadan setengah atau penuh? Sama semua kan? Jadi dari aspek ibadah, baik laki-laki atau perempuan, sama semuanya. Baik, yang berpeluang mendapatkan ampunan Allah laki-laki saja atau perempuan juga? Berarti punya peluang yang sama. Baik dari segi ampunan, dari segi doa, dari segi amalan, semua aspek ibadah, laki-laki dan perempuan sama berkeadilan, setara sifatnya. Itu ada di Quran surah ke-33 ayat 35. Ini yang Quran surah 33 Al-Ahzab ayat 35. Sebab pada masa itu di kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, kalangan beberapa keyakinan yang lain, perempuan itu terbelakang, Bu. Jadi harus laki-laki yang punya peran. Yang jadi pemuka agamanya laki-laki, yang jadi pakarnya laki-laki, ya, yang optimal untuk memohonnya laki-laki. Ketika Al-Quran kemudian diturunkan, kata Allah, hei, perempuan pun punya kesempatan yang serupa dengan laki-laki dan peran yang sama dalam konteks apa? Ibadah. Jelas di sini? Oke. Ibu sekalian, sejak era itu sampai ke jahiliyah, bahkan dalam peran rumah tangga pun itu perempuan tidak punya nilai. Artinya kalau ingin dinikahi, ya digauli begitu saja. Diambil, digauli, selesai. Datang era Islam, diatur oleh Allah, bahkan untuk menikah pun diberikan kesetaraan sifatnya dan harus diberikan penghargaan berupa mahar sebelum pernikahannya. Turun Quran surah keempat ayat yang keempat. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Masuk ke bab rumah tangga. Di sini Quran surah keempat ayat 34. Dimuliakan. Bentar ya Bu ya, pelan-pelan. Saya mau tanya pada ibu, ibu kalau ada anak ingin berbakti kepada kedua orang tua, siapa yang diutamakan terlebih dahulu? Ayah atau ibu? Ibu. Ayah atau ibu? Ayah atau ibu? 3 kali kan disebutkannya. Nabi menyebutkan ummak, 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 baru abah. Para ayah yang di bawah tenang ya, nanti pengajian bapak-bapak saya sebutkan yang lain kisahnya.